Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan prinsip administrasi dan pengelolaan sarana prasarana sekolah. Yang pertama, ada pengertian prinsip administrasi dan pengelolaan sarana prasarana. Menurut KBBI, prinsip administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Sedangkan menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan secara umum, pengertian sarana dan prasarana administrasi adalah kegiatan kantor dan tata usaha dalam rangka mengelola seluruh objek yang mendukung tercapainya tujuan organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada perencanaan pengadaan barang. Perencanaan pengadaan barang adalah analisis terhadap kebutuhan mata pelajaran terhadap alat atau media pembelajarannya. Yang kedua ada pengadaan barang. Pengadaan barang adalah suatu kegiatan penyediaan semua kebutuhan barang jasa, alat, untuk keperluan pelaksanaan tugas. Yang ketiga ada inventaris. Kegiatan inventaris adalah aktivitas mencatat dan menyusun daftar barang. Inventaris dilakukan dalam rangka penyempurnaan, pengurusan, dan memberikan masukan berharga bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Yang keempat ada penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemindahan barang dan tanggung jawab dari satu instansi ke instansi yang lainnya. Yang kelima ada pemanfaatan dan pemeliharaan. Dengan penyaluran yang tepat, maka barang inventaris sekolah akan dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung kegiatan mengajar. Selain itu, hal penting lain juga harus dilakukan adalah pemeliharaan barang. Dengan ini, maka akan menjamin pemanfaatan barang secara kontinu dan mengurangi unsur-unsur kerusakan sehingga barang inventaris dapat dimanfaatkan. Yang keenam ada penghapusan. Kegiatan penghapusan ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengeluarkan barang dari daftar inventasi sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, ada pengawasan. Tentunya seluruh proses di atas tidak mungkin dapat berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan. Untuk itu, seluruh proses administrasi sarana prasarana wajib dimonitor oleh pimpinan organisasi agar dapat diperhatikan kerjasama antar pihak yang terkait. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner. 3 itu ada fungsi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama ada mendata ketersediaan barang, yang kedua mengoptimalkan pemanfaatan barang, yang ketiga membantu pembuatan laporan inventaris, dan yang keempat memudahkan proses kerja. Kemudian ada prinsip administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama itu adalah prinsip pencapaian tujuan, yaitu administrasi sarana prasarana sekolah dikatakan berhasil jika fasilitas sekolah selalu siap pakai. Yang kedua itu prinsip efisiensi, yaitu pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Untuk itu, perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga ada prinsip administratif, yaitu semua pengelola perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Yang keempat itu ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu kejelasan deskripsi, tugas, dan tanggung jawab setiap anggota organisasi terhadap pengelolaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir itu ada prinsip kekohesifan, yaitu antara pihak satu dengan yang lainnya dalam organisasi harus bekerja sama dengan baik agar manajemen sarana prasarana sekolah dapat terrealisasi dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Kemudian ada peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama itu terlibat dalam perencanaan dan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru. Dan yang terakhir melakukan pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Ridwan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana. Untuk mendukung tercapainya tujuan administrasi sarana prasarana sekolah, maka ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana prasarana. 1. Prinsip pencapaian tujuan. Administrasi sarana prasarana sekolah dikatakan berhasil apabila fasilitas sekolah selalu siap pakai. Dan yang kedua adalah prinsip efisiensi. Pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Untuk itu perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Dan yang ketiga adalah prinsip administratif. Semua pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Dan yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab semua anggota organisasi terhadap pengelolaan sarana dan prasarana sekolah harus dideskripsikan dengan jelas. Dan yang terakhir, prinsip kekohesifan. Manajemen sarana prasarana sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Untuk itu antara satu dengan lainnya dalam organisasi harus bekerja dengan baik. Siklus pengelolaan sarana prasarana. Proses pengelolaan administrasi sarana prasarana meliputi 5 hal, yaitu penentuan kebutuhan, pengadaan, pemakaian, pengurusan dan pencatatan, pertanggungjawaban. 1. Penentuan kebutuhan. Melaksanakan analisis kebutuhan, analisis anggaran, dan penyeleksian sarana prasarana sebelum mengadakan alat-alat tertentu. Berikut adalah prosedur analisis kebutuhan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah. Satu, menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan sekolah. Dan yang kedua, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut tiap bulan. Dan yang ketiga, menyusun rencana pengadaan barang menjadi rencana triwulan dan kemudian menjadi rekanan tahunan. Kedua, barang tak habis dipakai direncanakan dengan urutan sebagai berikut. Menganalisis dan menyusun keperluan sesuai dengan rencana kegiatan sekolah serta memperhatikan perlengkapan yang masih ada dan masih dapat dipakai. Memperkirakan biaya perlengkapan yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Menetapkan skala prioritas menurut yang tersedia, urgensi, kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. B. Penentuan kebutuhan barang tidak bergerak. Pengadaan barang tidak bergerak meliputi pengadaan tanah dan bangunan, direncanakan dengan urutan sebagai berikut. 1. Mengadakan survei tentang keperluan bangunan yang akan direnovasi dengan maksud untuk memperoleh data mengenai fungsi bangunan, struktur, organisasi, jumlah pemakai, dan jumlah alat-alat perabot yang ditempatkan. Dan yang kedua, mengadakan perhitungan luas bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun atas dasar data survei. Dan yang ketiga, menyusun rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan harga standar yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Dan yang keempat, menyusun pertahapan rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan rencana pertahapan pelaksanaan secara teknis, serta memperkirakan anggaran yang disediakan setiap tahun, dengan memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijaksanaan departemen. C. Perhitungan kebutuhan ruang belajar. Menghitung kebutuhan ruang belajar harus memperhatikan tahapan jumlah siswa yang diperkirakan akan ditampung pada tahun yang akan datang. Pengadaan sarana prasarana pendidikan merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya, antara lain sebagai berikut. Pengadaan buku, alat perabot dilakukan dengan cara membeli, menertibkan sendiri, dan menerima bantuan, hadiah, atau hibah. B.
Pengadaan bangunan dapat dilaksanakan dengan cara membangun daerah baru atau bangunan baru, membeli bangunan, menyewa bangunan, menerima hibah bangunan, menukar bangunan. C. Pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima bahan, menerima hak pakai, dan menukar. Dan yang ketiga, penggunaan dan pemeliharaan. Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan pendidikan, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Prinsip efektivitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditunjukkan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun prinsip efisiensi berarti pemakaian semua perlengkapan pendidikan secara hemat dan hati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis, rusak, atau hilang. Menurut kurun waktunya pemeliharaan dibedakan dalam pemeliharaan sehari-hari, misalnya mobil, mesin diesel, mesin ketik, komputer, dan sebagainya. B. Pemeliharaan berkala yaitu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan sebagainya. 4. Pengurusan dan pencatatan. Semua sarana prasarana harus diinventariskan secara periodik, artinya secara teratur dan tertib berdasarkan ketentuan atau pedoman yang berlaku. Melalui inventarisasi perlengkapan pendidikan diharapkan dapat tercipta administrasi barang, penghematan keuangan, dan mempermudah pemeliharaan dan pengawasan. Apabila dalam inventarisasi terdapat sejumlah perlengkapan yang sudah tidak layak pakai, maka perlu dilakukan penghapusan. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban atau pelaporan. Pertanggungan sarana prasarana inventaris sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan jalan membuat laporan penggunaan barang-barang tersebut yang ditujukan kepada instansi terkait. Laporan tersebut sering disebut dengan mutang barang. Pelaporan dilakukan sekali dalam setiap triwulan, terkecuali bila di sekolah itu ada barang rutin dan barang proyek, maka pelaporan pun seharusnya dibedakan. Jadi kesimpulannya adalah administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tak langsung menunjang kelangsungan pendidikan. Dengan manajemen yang efektif dan efisien dapat meningkatkan efektivitas kerja personel sekolah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.